Halo semuanya, terima kasih sudah mau ngeklik video ini ya. Sebelumnya gue cuma mau sampaikan bahwa video ini bahwa video ini khusus buat diri gue sendiri, buat apa namanya, biar gue tenang gitu. Sebenarnya banyak hal yang pengen gue sampaikan dari beberapa banyak hal yang gue pendam. Itu contohnya ya tentang masalah percintaan misalnya ya kan. Terus masalah keluarga, masalah kuliah yang dimana gue belakangan ini udah gak pernah masuk kuliah karena entah kenapa seharusnya itu gak ada berkesinambungan ya kan. Tapi hal kecil, hal sekecil itu yang dianggap sepele ya akhirnya bisa ngebuat mental kita jatuh gitu, buat ya malas kemana-mana lah gitu ya kan. Gue yakin sebagian kalian ada kayak gitu. Dan ya begitulah, di sini gue mau ngobrol dan ceritain apa yang gue ngerasain gitu. Gue itu anak rantau ya di sini ya posisinya. Anak rantau di sini, gue tuh aslinya Sulawesi Selatan. Ya, dan akhirnya gue lahir di Malaysia. Gue di Malaysia itu selama 15 tahun. SD SMP di sana ya kan. Terus di umur 16 tahun gue lulus SMP dan dapat beasiswa ke Jawa Tengah di Demak ya kan. Nah, singkat ceritanya gue lulus selama 3 tahun di sana. Setelah itu alhamdulillah dapat kesempatan berkuliah di Jawa Barat sekarang di sini ya kan. Dan banyak yang beranggapan bahwa kuliah itu enak banget ya gitu. Iya, sebenarnya enak, tergantung dari kitanya ya kan. Kalau misalnya kita cuma mikirin tugas-tugasnya aja, ya pasti bakalan dalam pikiran kita kedoktrin bahwa ya tugas aja dalam kuliah. Tapi sebenarnya kagak gitu. Bahwa di dalam perkuliahan itu pasti ada namanya juga pertemanan ya kan. Kita bareng-bareng buat tugas dan lain-lainnya gitu. Tapi di sisi lain, kenapa gue gak pernah mendapatkan teman gitu? Ya mungkin salah satunya faktornya ya gue gak mencari gitu. Dan di sisi lain gue tuh orangnya insecure ya kan. Dan bisa kalian lihat lah dari apa yang gue suka insecure gitu ya, mulai dari fisik lah, dari ya tentang ekonomi lah dan lain-lainnya. Itulah salah satu faktor ya buat gue sedih gitu. Dan hal ini yang pengen gue ceritain ke kalian, bahwa inilah yang gue rasain gitu sekarang. Entah kayak gimana harus ngadapinya gitu. Dan gue berharap ngebuat video ini ya kan, sambil membuat video gue pengen upload juga kan gitu di media sosial, agar nanti di suatu hari pada waktu yang tepat gue buka lagi gitu video ini ya kan. Buat gue, wah ternyata gue pernah berada di posisi ini gitu. Dan gue lihat lagi bagaimana caranya gue menghadapinya, entah itu dengan caranya adanya tangisan ataupun senyuman dan lain-lainnya ya kan. Pertama-tama, gue sekarang sedih itu ada 2 faktor, bukan 2 sih, 3. Yaitu pertama, gue itu ada masalah sama keluarga ya kan, udah gak pernah berkomunikasi dan lain-lainnya. Dan begitulah, gue mau coba berusaha memperbaiki semuanya, kan tetapi kayak gimana gitu ya kan. Kemudian faktor yang kedua itu gue udah gak pernah masuk kuliah lagi gitu, malas lah intinya. Dan faktor ketiga itu yang menyebabkan itu, faktor yang kedua yaitu masalah percintaan. Ya jujur aja gue tuh kemarin
Minggu yang lalu ya, gue tuh habis ditinggalin, putus lah intinya gitu. Gue wah, down banget gitu. Kalian pernah gak sih bahwa kalian pernah berada di posisi kalian mencintai banget orang itu ya kan? Tapi orang itu malah kayak nggak nggak ngehargain kamu gitu, bahwa mereka itu cuma ya udah sok jalanin aja, nanti pada akhirnya ketemu sama orang yang tepat bagi dia ya kan, ya udah elunya yang udah cinta sama dia yang mendalam gitu, dan akhirnya ditinggalin lu nya aja gitu, walaupun mereka bilang cuma iya nggak bakalan tinggalin kamu gini gini kok, gini 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 kok, dan pada akhirnya hubungannya selesai gitu. Gue nangis nangis tengah malam ya kan, cuma mikirin dia gitu. Gue nggak tahu dia mikirin juga apa enggak ya gitu. Sakit gak sih kayak pacaran gitu cuma ngejaga jodohnya orang gitu ya kan. Sakit kalau misalnya kita cuma berjuang dari satu pihak gitu, nggak ada feedback sama sekali dari dianya. Dan ya tidur gue keganggu juga gitu, tengah malam guanya bergadang ya kan, sampai jam 5 ataupun jam 6 baru gue tidur. Nanti sorenya bangun dan maghribnya bangun pagi jam 6 tidur ya kan, sampai sore gitu bangun ya kan. Nanti udah jam segitu sampailah tengah malam gitu gue bergadang ya kan. Begitulah terus, kayak kelelawar gak sih? Kebalik gitu, seharusnya tengah malam gue tidur. Dan gue juga bingung kok bisa pola tidur gue kayak hancur gitu ya kan, kayak masa hal-hal gitu yang buat lu hancur gitu, down. Mungkin kalian bilang udahlah tinggalin aja lah masalah kayak gitu. Iya gue tahu, gue tinggalin, gue tahu. Cuma dalam prosesnya itu kita nggak boleh secara instan begitu bro, bahwa proses itu nggak ada yang instan. Sedangkan mie instan aja ya kan, mie instan yang instan pun perlu proses gitu, buat memasaknya lah, ngegunting bumbu-bumbunya lah, menuangkan lah, siapin mangkoknya lah, panas air lah, dan lainnya ya kan gitu. Dan ya begitulah ideologi sebuah kehidupan. Dan ini gue buatnya di jam 5 subuh ya kan. Sorry lah kalau misalnya ada suara ayam lah ataupun suara aktivitas di luar lah, karena ini di tempat umum gitu, di kosan gue buatnya. Dan gue tuh terkadang juga butuh teman gitu ya kan. Banyak teman gue, cuma ya gak ada itu sahabat gitu ya, kayak gimana ya, kayak ya selalu peka gitu. Man, lu gak apa-apa gak sih man? Oke ayo kita keluar gini man. Gue jujur gitu, gue pengen butuh banget teman kayak gitu, kayak dimana di masa-masa sulit lu akhirnya teman lu ada gitu, kayak man lu lagi gini ya, ayo deh kita jalan deh kayak gini deh. Dan ya gue nangis kalau misalnya beneran ada teman kayak gitu, nangis. Gue sebagai di perantauan bahwa memang benar-benar pengen punya teman kayak gitu. Bahwa kalau misalnya ada sahabat kayak gitu ya, bahkan gue anggap seperti saudara sendiri gitu. Bahkan ada beberapa teman yang hampir gue jadiin sahabat, tapi dikarenakan lingkungan yang membedakan kita lagi ya kan, dan akhirnya pisah lagi gitu dengan jalan masing-masing. Berusaha ngontek lagi, tapi ya begitulah, nggak bisa kembali lagi. Ya udah, cukup ngesimpan WA doang dan ngeliat story, dan akhirnya udah kayak gitu doang. Dan buat orang tua gue minta maaf banget kalau misalnya belum bisa jadi apa-apa di umur sekarang ini. Aku berharap doamu nanti akan terkabul, yang dimana doamu selalu pengen anakmu sukses ya kan. Dan
Aku juga sedang berusaha di sini bagaimana caranya biar agar mandiri. Selalu aku mikirnya kayak gitu agar tidak menyusahkan kalian lagi gitu. Bagaimana menghasilkan dan berpenghasilan sendiri gitu. Pengen makan gitu ya kan, makan dengan hasil keringat sendiri tanpa ada pemberian dari kalian juga gitu. Pengen gitu sebagai anak yang udah di umur sekarang, pengen ngeluarin tenaga buat kerja dan ngasih penghasilan itu ke kalian gitu, ke orang tua. Pengen gitu. Gue yakin di umur-umur kita sekarang ya 18, 19 dan 20 dan ke atas juga ya kan. Bahkan ngerasa kayak gitu pengen ngasih ke orang tua gitu dengan hasil kerja sendiri gitu. Tapi mau gimana lagi dengan lingkungan ya kan, banyak kerja cuma susah buat masuk kerjanya gitu. Dan ya terima kasih dah buat kalian yang sudah mau ngedengerin cerita singkat ya gitu. Mohon maaf kalau misalnya ya videonya cuma sampai segini doang. Gue berterima kasih kepada kalian. Gue berharap kalian bisa paham maksudnya gue. Tidak tidak apa ya, topik gue itu kemana-mana dah gitu, mulai dari pertemanan, percintaan, keluarga lagi, terus ya masalah keuangan lagi ya begitu dah. Nama juga kehidupan dan di pemikiran sekarang ya kan, banyak banget yang dipikirin. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah ngakilin video ini. Dan buat diri gue sendiri, makasih udah berjuang sejauh ini. Gue berharap ini adalah titik awal untuk kamu berjuang untuk kedepannya. Jangan menyerah, be yourself, do the best, be the best.